Halo semuanya, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang indah banget dan penuh makna. Sebuah tanda di langit yang jadi penanda awal yang baru. Yap, kita akan kupas tuntas soal hilal. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Mungkin ada yang bikin resolusi baru, ada yang merayakan, atau ada juga yang butuh momen hening buat refleksi. Nah, bagi jutaan orang di dunia, awal yang baru itu ditandai oleh kemunculan secercah cahaya super tipis di langit senja. Dan perasaan menantikannya itu luar biasa kan? Oke, biar nggak penasaran, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Pasti udah sering dengar kan istilah ini, apalagi kalau mau deket bulan-bulan penting. Tapi definisi pastinya itu apa sih? Nah, jadi gini, poin utamanya tuh di sini. Hilal adalah bulan sabit pertama yang bisa terlihat. Jadi ini bukan sekedar fase bulan baru astronomis yang nggak kelihatan. Hilal itu harus bisa ditangkap mata kita. Dia ini semacam penanda visual atau bisa dibilang jam kosmik yang dipakai buat memulai ibadah dan menandai pergantian bulan di kalender Hijriah. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu hilal. Yuk, kita geser ke bagian yang lebih praktis. Gimana sih caranya dan di mana kita bisa ngeliat fenomena ini? Ini tuh bukan kayak nyari bulan purnama yang gede dan terang beneran ya. Mencari hilal itu lebih kayak sebuah perburuan yang butuh sedikit pengetahuan dan timing yang pas banget. Jadi, kemana nih kita harus arahin pandangan kita? Kuncinya ada di 3 hal ini. Pertama, lihat ke ufuk barat, pas banget setelah matahari terbenam. Kedua, cari lokasi yang tinggi dan pandangannya los, bebas dari halangan gedung atau pohon. Makanya tempat-tempat kayak puncak bukit atau menara masjid itu jadi lokasi favorit. Nah, ini dia tantangannya. Waktu kita itu terbatas banget. Jendela kesempatan buat ngelihat hilal itu bisa super singkat loh. Kadang cuma 15 menit dan paling lama mungkin sekitar 1 jam sebelum dia ikutan terbenam menyusul matahari. Jadi ini benar-benar momen yang berharga banget. Pengamatannya sendiri bisa dilakuin dengan cara yang paling klasik, yaitu pakai mata telanjang. Ini tradisi yang udah berjalan ratusan tahun. Tapi, di zaman modern kayak sekarang, kita juga pakai bantuan teknologi. Teleskop canggih misalnya, dipakai buat membantu memastikan penampakan si bulan sabit tipis ini. Oke, kita udah tahu apa itu hilal dan gimana cara mencarinya. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasannya. Kenapa sih hilal ini begitu penting? Kenapa ya kita sampai segitunya berusaha buat ngelihat secercah cahaya yang munculnya cuma sebentar banget? Nah, jawabannya itu terletak pada 2 perspektif yang kelihatannya beda, tapi sebenarnya saling melengkapi. Slide ini ngerangkumnya dengan pas banget. Dari sisi agama, hilal tuh jadi landasan hukum buat nentuin kapan ibadah dimulai. Penting banget. Nah, dari sisi sains, hilal ini adalah fenomena astronomi yang presisi. Jadi keduanya ini nggak bertentangan loh. Justru kedua-duanya sama-sama mencari keakuratan untuk menandai sebuah awal yang baru. Nah, ngomongin soal sains, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kita akan coba lihat gimana sih mekanika langit di balik semua ini. Munculnya hilal itu bukan kebetulan loh. Ini adalah hasil dari sebuah tarian kosmik yang super presisi antara matahari, bulan, dan bumi kita. Gimana sih prosesnya? Jadi ceritanya begini. Semuanya berawal dari fase konjungsi atau bulan baru, di mana posisi bulan ada di antara bumi dan matahari, jadi sisi gelapnya yang menghadap kita. Nah, setelah itu, bulan kan terus bergerak di orbitnya, pelan-pelan menjauh dari silaunya matahari. Disinilah sebagian kecil permukaannya mulai kena cahaya dan memantulkannya ke bumi. Dan akhirnya, sekitar 1 atau 2 hari kemudian, cahaya tipis itulah yang kita lihat sebagai hilal. Eits, tapi tunggu dulu. Walaupun secara hitungan astronomi si bulan sabit itu udah ada di sana, belum tentu kita bisa melihatnya dari bumi. Ada banyak banget faktor yang mempengaruhi. Misalnya, seberapa jauh jarak sudutnya dari matahari, seberapa tinggi posisinya di atas ufuk, dan bahkan kondisi cuaca di lokasi kita, kayak mendung atau enggak, itu semua ngaruh banget. Oke, kita udah bahas definisinya, cara melihatnya, dan sains di baliknya. Sekarang, kita sampai di potongan terakhir dari puzzle ini, proses verifikasi resminya. Karena penentuan awal bulan ini menyangkut jadwal ibadah jutaan orang, prosesnya nggak bisa diserahkan ke masing-masing individu kan? Harus ada otoritas yang memberikan pengumuman resmi biar seragam. Nah, prosesnya ini disebut ruqyat hilal, yang artinya ya pengamatan bulan sabit secara langsung. Di Indonesia, tugas ini biasanya dilakukan secara gotong royong oleh badan-badan resmi. Misalnya BMKG yang menyediakan data-data saintifik dan prediksi, lalu Kementerian Agama yang mengumpulkan laporan kesaksian dari berbagai titik di seluruh Indonesia sebelum akhirnya membuat pengumuman final untuk seluruh negeri. Ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang menarik buat direnungkan. Di zaman di mana kita punya satelit canggih dan simulasi komputer yang akurat, kenapa sih kita masih repot-repot menengadah ke langit?
Mungkin jawabannya adalah karena melihat hilal dengan mata kepala sendiri itu bukan cuma soal data, ini soal koneksi. Menghubungkan diri kita dengan ritme alam semesta yang sama persis seperti yang dirasakan nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Ini jadi pengingat bahwa di tengah semua teknologi kita, kita tetaplah bagian dari alam semesta yang jauh lebih besar.